Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi tahhara qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'i wa a'yunana minal khiyanah. Innahu ta'ala rabbuna a'lamu bi kha'inatil a'yun wa ma tukhfis sudur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa imamina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi wal tazama bidinihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang membersihkan qalbu kita dari segala sifat dan karakter kemunafikan, membersihkan amalan-amalan kita dari riya, dan membersihkan pandangan mata kita dari khianat. Innahu a'lamu bi kha'inatil a'yun. Karena Allah zat yang maha mengilmui pengkhianatan mata-mata kita dan maha mengilmui, mengetahui apa-apa yang disembunyikan oleh qalbu kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, kekasih kita, penyejuk mata kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada setiap umatnya yang berjalan di atas jalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqamah di atas agama yang dibawa. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, jemaah sekalian, masih terus kita pada Jumat pertama mengkaji tentang qalbu. Saya mengawali pagi hari ini dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man ibn Bashir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan di antara wa ma bainahuma mushtabihatun, di antara yang halal dan haram tidak dipastikan halal dan tidak dipastikan keharamannya, ada hal-hal yang samar, mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia tidak mengetahui. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah membebaskan atau telah menjaga kehormatan agama dan kemuliaan dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, siapa yang dengan sengaja masuk ke wilayah syubhat,
maka sesungguhnya dia telah masuk di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala kambing atau hewan ternaknya pada area yang sesungguhnya terjaga, dilindungi. Yushiku an yarta'afi, karena nanti dikhawatirkan hewan yang dia gembala itu masuk ke daerah terlarang. Wa inna likulli malikin hima, dan sungguh setiap raja itu memiliki daerah-daerah yang terlarang, daerah-daerah yang terlindungi, terjaga, ya, restrict area. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ketahuilah bahwa daerah-daerah yang terlarang bagi Allah itu adalah hal-hal atau segala hal yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mubghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad seorang manusia terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, jika dia baik maka baiklah jasad itu semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika dia rusak maka setiap organ jasad kita kemudian juga menjadi rusak. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, para ulama kita menyatakan bahwa hadis yang kita baca ini merupakan pokok yang sangat agung dalam bab islahul qulub, dalam bab memperbaiki qalbu. Wa anna salahal jawarihi, dan bahwa kebaikan organ fisik kita bisolahihi, tergantung pada kebaikan qalbu kita. Wa fasaduhu aw fasadaha bifasadihi, dan sesungguhnya kerusakan setiap organ tubuh kita itu juga sangat tergantung dengan kerusakan organ. Jadi seperti yang sering kita ucapkan, ada dua aspek, yaitu aspek yang bersifat fisik dan aspek yang bersifat non-fisik. Yang fisik itu umumnya diterjemahkan sebagai jantung. Qalbu itu diterjemahkan sebagai jantung. Oleh karena itu, setiap kita mengetahui secara medis posisi jantung. Nah, yang dimaksudkan oleh para ulama kita tentu bukan wilayah medis. Ini nanti kalau Bapak ingin tahu, urusannya di rumah sakit, di klinik, di bagian jantung. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah kembali ke hadis ini. Karena mengetahui halal haram dan syubhat itu bukan urusan jantung. Itu urusan qalbu dalam maknanya yang non-fisik. Yang non-fisik. Beliau mengatakan, al-qalbu huwal asl. Kama qala Abu Hurairah. Jadi ibu bapak sekalian, kata Imam Ibnu Taimiyah, mari kita percaya saja bahwa yang paling pokok dalam organ kita itu adalah qalbu. Tadi qalbu dalam aspek yang fisik, tapi yang saya maksud di sini adalah yang non fisik. Mengapa demikian? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, al-qalbu malikul a'dha. Qalbu yang sifatnya cahaya, non fisik itu
Kata Abu Hurairah, sahabat Nabi, adalah raja bagi seluruh organ fisik manusia. Rajanya itu qalbu. Nah, panca indera kita, pikiran, mata, telinga, tangan, kaki, kulit, dan keseluruhan anggota tubuh kita itu merupakan bala tentara, pasukan dari raja ini. Fa'idha tabal maliku, jika raja itu baik, tabat junuduhu, maka semua bala tentara, semua aparatur fisik kita juga menjadi baik. Wa idha khabutha, jika si raja atau qalbu itu busuk, rusak, khabutha junuduhu, maka keseluruhan aparatur fisik kita juga rusak. Jadi saudara sekalian, kita baca lagi di sini. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ketahuilah wahai umatku, bahwa di dalam jasad itu ada segumpal darah sebetulnya, sangat halus. Jika dia baik, setiap organ, jadi setiap organ kita ini menjadi baik. Jika dia buruk, maka setiap organ ini menjadi buruk, dan itu adalah qalbu. Nah, karena itu, wa kullu ma aujabahu Allahu 'alal 'ibad la budda an yajiba 'alal qalb. Kalau ibu bapak perhatikan, semua apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, maka kewajiban atas organ fisik kita itu mesti wajib pula sifatnya di dalam qalbu kita. Fa innahu al-asl, karena dialah yang asal. Wa in wajaba ala ghairihi taba'an fal 'abdul ma'mur al-manhiyu innama ya'lamu bil amri wan nahyi. Ya. Qalbu wa innama yuqsadu bit ta'at wal imtisal. Al-qalbu wal ilm bil ma'mur wal imtisal yakunu qabla wujudil fa'ili al ma'mur bihi. Coba ibu bapak sekarang perhatikan. Kita ini diperintahkan sholat, ya, perintahkan sholat, dilarang kita mabuk, hasad, dengki, macam-macam dan seterusnya itu. Yang mulai dari yang paling awal. Sebelum Allah perintahkan kita Allahu Akbar, Allah perintahkan kita berwudu. Wudu kita paham. SOP yang paling detail itu Islam. Kita bismillah, kita membasuh tangan gitu dan seterusnya. Hati kecil kita bolehlah mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura. Ya Allah, alhamdulillah yang telah menjadikan air ini mensucikan. Ini kan kita sudah koneksi dengan Allah sejak melihat air saja. Ketika melihat air, kita koneksi lagi dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Hematlah terhadap air ini, walaupun kau berada di atas aliran sungai yang deras. Jadi kalau berwudu itu sunnahnya, keran itu tidak jor-joran, misalnya sewajarnya. Itu kata Rasulullah. Terus sampai kita berkumur-kumur, kemudian kita membuang lagi, ya, istinsaq, ya, istinsaq. Kemudian ketika kita masukkan ke mulut, sekaligus kita masukkan ke hidung dan kita keluarkan, sampai kemudian membasuh muka, tangan dan seterusnya. Nah, kita selama ini berhenti pada ibadah yang sifatnya fisik, ya kan? Kita peduli sekali. Wah, ini airnya suci apa enggak? Ini macam-macam pertanyaan kita. Nah, orang-orang ulama yang fokus pada menata hati,
mereka itu tidak, ini bukan menambah, ini jangan dipahami dari sisi menambah. Dia bukan menambah ajaran, tapi dia ingin melibatkan hatinya itu terlibat dalam wudhu. Maka kalau sebetulnya ibu bapak, kalau kita berwudhu secara fikih ya, jangan datang ke keran bla 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 selesai, sah nggak sah. Tapi di dalam persoalan ini, bagaimana caranya hati, mulut, hidung, kulit, mata, sampai kita kalau mata itu kan sunahnya Pak, sampai kita apa digosok Pak sedikit, itu kan kita sadar betul, dan setelah itu mata biasanya agak fresh gitu karena saraf-sarafnya dingin. Sampai di situ banyak sekali analisis medis bagaimana manfaat berwudu itu. Sampai sahabat saya Dr. Sagiran tentang gerakan sholat, bukunya tebel ya, rahasia atau mukjizat gerakan sholat. Tapi semuanya fisik Pak. Mau bicara the miracle of sholat, kemukjizatan sholat, itu rata-rata adalah fisik. Maka para ulama semacam Imam Ghazali, ketika dia berhadapan dengan air, dia ingin hatinya terlibat dengan air. Maka keluarlah ucapan beliau, Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma'a tahura. Kalau fikih, bismillah cukup. Bismillah cukup. Kadang orang nerima uang korupsi juga pakai bismillah, alhamdulillah Pak. Iya kan? Jadi kalau Anda jadi anggota dewan, Anda dapat sejumlah honorarium, sudah jelas itu. Di luar itu, di luar SOP, itu syubhat. Nah syubhat itu, hukumnya sebetulnya de facto haram, de jure memang abu-abu. Jadi kalau Anda dikasih dan tidak ada di SOP, harusnya itu ditolak. Tidak boleh mengatakan, tak ambil dulu, sampai jelas nanti nggak bolehnya baru tak kembaliin. Bukan begitu. Ditolak, kalau jelas halalnya baru masuk. Nah biasanya anggota dewan, itu diambil dulu sampai nanti ketahuan. Kalau ketahuan baru dibalikin. Jadi kalau mengikuti ajaran agama, orang itu sebetulnya terjaga Pak. Saya kan punya teman di anggota dewan lah. Misalnya kunjungan ke luar negeri. Kalau SOP kami di kampus lebih detail Pak. Jadi nggak cukup. Kwitansi beli tiket nggak cukup. Harus sampai boarding pass. Itu baru dikatakan perjalanan benar. Tapi ternyata anggota dewan tidak Pak. Tanda tangan aja sudah dianggap pergi ke luar negeri. Habis itu duitnya nggak dipakai, masuk. Ini yang menjadi api dalam keluarga, menjadi api dalam tubuh kita. Nah, ya deh, bicara kayak gitu. Maka Imam Ghazali mengajarkan kita dan para ulama kalbu, dia ingin terlibat. Nah, jadi ada ketika airnya itu Pak. Ini kita sudah melampaui fikih Pak ya. Fikih sudah selesai maksud saya. Maka umumnya biar tidak bias antara fikih dan masalah kolbu, itu umumnya tidak dilafazkan. Karena kalau dilafazkan orang bisa salah paham. Misalnya gini, jenengan kalau mau dilafazkan nggak apa-apa, bismillah. Nawaitul wudu, itu terjadi perdebatan Pak di antara para ulama. Tapi sebetulnya maksudnya para ulama yang mengajarkan nawaitu bukan membuat ajaran baru, bukan. Maksudnya itu memantapkan. Karena hati kita ini tidak sehebat hatinya Nabi. Begitu dia mau pergi wudhu, awalnya nggak ada orang, baik-baik aja wudhunya. Begitu dia di sebelahnya itu anggota RT RW, lalu wudhunya dibaik-baikin gitu. Itu terjadi. Maka di antara cara kita diajarkan untuk melafazkan, itu saya memaklumi. Tapi sekarang melafazkan itu menjadi ritual tersendiri, dia lupa maknanya. Nah disitulah para ulama misalnya ketika berwudu, dia sadar betul. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal. Tapi dalam hati, ya Allah segala puji bagimu yang telah menjadikan air ini mensucikan. Nah, dah. Habis itu dia basuh tangan, ya kan.
ketika dia basuh ini tangan, misalnya dari ini dulu, berkumur-kumur. Hatinya itu, ya Allah, jangan sentuhkan mulut ini kecuali dengan apa yang Engkau halalkan. Jauhkan dari setiap makanan minuman yang Engkau haramkan. Mencium juga demikian. Kemudian ketika muka misalnya, ya Allah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu fihi al-wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cahayakan muka ini di hari di mana setiap wajah manusia bercahaya, tapi juga pada hari itu ada banyak wajah yang gelap, tidak memancarkan cahaya. Karena Nabi mengatakan, bagaimana engkau mengetahui mereka adalah umatmu, padahal kamu nggak pernah ketemu dengan Nabi. Umatnya itu mengeluarkan cahaya min asaril wudu. Kemudian membasuh ini, ya Allah, berikan aku kitab dengan tangan kananku, jangan engkau berikan aku kitab dengan tangan kiriku. Kemudian membasuh apa? Ya, telinga, ya Allah, jadikan aku, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Jadikan aku sebagai orang yang selalu mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaik. Terus begitu. Ya Allah, jangan kau sentuh rambutku dengan api nerakamu. Ketika dia membasuh kaki juga demikian. Allahumma sabbit qadami ala sirat. Dia membasuh kakinya itu sambil hatinya itu berdoa, ya Allah, besok kalau berjalan di atas sirat yang hanya 1/7 dari rambut, itu teguhkan perjalanan. Itu diantara cara itu. Jadi nggak usah jangan toh itu juga tidak wajib. Itu tidak wajib. Beda kalau saya mengatakan kalau Anda tidak begini maka itu baru masuk perbuatan bid'ah. Ini tidak. Ini masalah orang itu melakukan sesuatu menghayati betul apa yang dia lakukan. Nah, ini yang jarang kita. Kenapa? Kalau kita sujud, kalau kita ruku, kita sujud, mengapa? Organ kita pastilah. Semua anak kecil juga tahu. Kalau kita membungkuk, mesti dia ruku. Kalau dia tersungkur, itu mesti sujud. Persoalannya sekarang, apakah kita ruku dan sujud? Hati ini ikut ruku dan sujud. Kan itu persoalan. Sampai para ulama, ketika mengajarkan doa yang sering, yang jadi favorit saya, kita puasa, kita sholat ini lillah, itu udah pasti. Tapi tetap kita katakan, ya hayyu qayyum, laka nusalli. Kita ikrarkan lagi, hanya untukmu kami sholat, ya Allah. Laka nasum, hanya untukmu kami puasa. Walaka narka', hanya untukmu kami ruku'. Walaka nasjud, hanya untukmu kami sujud. Tapi kan banyak orang ruku sujud kepada pimpinan. Iya kan? Betapa banyak kemaksiatan suami itu karena ruku sujud kepada istri, betapa banyak kerusakan istri itu karena ruku sujud kepada suami. Ya kemarin Ustaz tadi juga nyebut itu, coba suaminya capek-capek cari uang, yang flexing siapa? Istri. Tampilkan di Instagram. Yang masuk penjara siapa? Semuanya masuk penjara. Coba lihat Direktorat Pajak. Yang pamer ini siapa? Istri. Kalau nggak istri, anak. KPK kerja, tangkap semuanya. Akhirnya apa? Suami masuk penjara, istri masuk penjara, anak masuk penjara. Betul juga kalau Bapak pernah. Mengapa sholat jenazah itu tidak ada ruku sujud? Nah, bagus ini pesannya. Artinya apa? Kepada orang yang akan pergi, Bapak Ibu nggak usah ruku sujud. Jabatan juga akan pergi. Istri suami juga akan saling meninggalkan. Jadi cintailah suami tapi ada batasnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi sampai mereka mengajarkan itu kepada kita. Kita hadir, kita yakin Allah hadir, tapi dalam berdoa juga harus diucapkan.
Ya Allah, engkau hadir. Innaka hadirun ladaina. Engkau hadir ya Allah. Tapi orang cenderung berdebat, hadirnya Allah ini dengan apa? Akhirnya dia kehilangan makna, Pak. Sebetulnya ketika Anda berbicara tentang zat Allah, semua Anda yang pikirkan mesti nggak ada relevan dengan Tuhan. Anda mengatakan Tuhan itu hadir bersama kita. Nggak usah nanya hadirnya kayak apa. Iya kan? Nggak usah nanya. Ya, tapi orang cenderung berdebat pada hal-hal yang sebetulnya tidak penting dalam hidupnya. Maka saya ingin mengatakan kepada Ibu Bapak, kehadiran Tuhan yang paling pokok itu adalah hadirnya Tuhan di dalam hati kita. Buat apa Anda bikin Tuhan itu pakai gambar macam-macam? Anda bikin patungnya Tuhan. Ngapain bikin patung Tuhan? Mesti salah. Apapun bentuk patung itu, mesti salah. Kenapa? Karena Anda nggak pernah melihat Tuhan. Bagaimana Anda bikin patung Tuhan? Nah, ya, Pak. Maka ini bikol kehadiran. Begitu juga ketika Allah melarang, Allah perintahkan kita apa? Allah melarang kita mencuri, tangan kita tidak mencuri. Tapi bagaimana hukumnya kalau mencuri hati? Nah. Ayo Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak sekalian, mengapa terjadi pengkhianatan perselingkuhan? Karena adanya pencurian, yaitu pencurian mata, pencurian hati. Memang betul, matanya khusyuk menatap istrinya. Kemudian tangannya pun tidak mencuri. Baik-baik aja tangannya. Nah, itu dia Pak. Ini pembahasan kita udah sampai ke situ. Terus apa maknanya tangan kita basuh sekian kali dalam sehari? Sementara memang tangannya nggak mencuri, tapi begitu dia nulis di Facebook, di status, iya kan. Nah, maka coba Anda perhatikan, wailun likulli humazatil lumazah. Itu kan itu baik dengan komunikasi verbal atau non verbal, itu semuanya dihisap oleh Allah. Maka pertanyaannya, apakah hati kita akan dihisap oleh Allah? Memang betul, secara fikih, misalnya na'udzubillah, ada orang niat mencuri. Wah, kalau nanti keputusan ini kira-kira tidak terdeteksi oleh KPK, wis tak ambil 100 juta misalnya. Baru dalam hati, secara fikih, kalau dia tidak eksekusi nyolong duit 100 juta, dia tidak bisa diadili. Secara fikih, tapi hati akan diadili oleh Allah. Nah, itu orang banyak nggak sadar, Pak. Jadi hati pun juga akan diadili. Makanya kenapa kita harus menjaga, saling menjaga dan seterusnya itu. Ibu-ibu mungkin sepele ya. Kenapa ibu-ibu kalau di rumah diminta bersolek oleh Rasulullah? Karena itu yang paling efektif untuk menjaga laki-laki. Laki-laki itu siapa? Termasuk ulama sama aja, Bu. Enggak, betul. Kenapa ibu? Sampai mungkin sebagian orang saru, Pak. Kalau laki-laki ngelihat orang cantik di jalan, maka apa yang dia lakukan? Begitu sampai ke rumahnya segera ajak istrinya. Mungkin bagi orang itu, masa Islam segitu? Segitu itu. Kenapa? Karena ada ledakan energi yang harus segera gimana sih orang kalau lagi, ibu bapak tahu kan tensi ya? Orang tensi. Kenapa sampai kalau sampai terjadi pecah, orang bisa stroke. Begitu juga hal yang lain. Makanya kalau marah pun kita jangan marah, jangan ditahan. Cuman kalau marahnya duduk, berdiri, bergerak, ambil air wudhu, gitu aja. Jadi ibu-ibu ya, jangan malas-malas ya berhias di rumah. Walaupun udah tua-tua, Bu. Karena kalau tua juga ibu-ibu juga kan. Bapak-bapak walaupun sudah lemah, bapak-bapak juga. Nah itu Islam. Kayak gitu Pak Agus apa kalau kita baca.
Karena kalau fikih tok itu nggak cukup buat saya itu. Banyak orang fikih tapi setiap hari berkumur-kumur, tapi tiap hari juga apalah dan seterusnya. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, itulah mengapa terakhir saya sebut lagi hadis Nabi itu, mengapa Nabi dalam sholat, ketika sholat beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk kemunafikan. Kemudian para sahabat bertanya, qila wa ma khusyu'un nifaq ya Rasul? Apa khusyuk kemunafikan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, khusyu'ul badan. Kalau sholat, sampai ada Pak training latihan sholat khusyuk harganya jutaan, tempatnya hotel berbintang. Oh, sampai cara takbiratul ihram kita diajarkan. Macam-macam lah sampai agar itu khusyuk semua. Tapi Nabi mengatakan badannya khusyuk, qalbunya munafik. Apa bentuknya itu? Man lam tanhahu salatuhu anil munkar fala salata. Orang yang salat meskipun khusyuknya enggak ketulungan gitu ya. Wah, khusyuk. Macam-macam lah cara orang khusyuk itu. Tapi kemungkaran masih terjadi. Itu artinya salat kita tidak banyak bermakna di hadapan Allah. Jadi ini kita semua perlu berlatih, dan ini tidak ada kaitannya dengan apa. Walaupun misalnya saya muda, Bapak sudah sepuh, saya kira tidak ada masalah. Ini dengan catatan fikih kita udah selesai. Fikih, nanti fikih didandani Ustadz Fajar lah yang fikih-fikih gitu. Fikih itu SOP standar, namanya juga SOP, operasional standar kita harus selesai dulu itu. Airnya suci, airnya itu kategori yang SOP. Nah, kajian ini tidak membahas itu. Jadi kalau boleh dikata nanti itu urusannya Ustadz Fajar, yang ini urusan saya. Materinya maksudnya, kajiannya. Nah, jadi saudara sekalian yang saya muliakan, balkana huwal ansi wa ghairu taun, ya itu tadi ya. Jadi mungkin sholat kita khusyuk terjaga 5 waktu, tetapi kemudian tidak fungsional. Saya bacakan lagi di sini. Al-ma'muru nau'ani. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nau'un huwa amalun zahirun alal jawarih. Ada satu macam, yaitu yang sifatnya zahir, yang terlihat pada organ tubuh. Wa hadza la yakunu illa bi'ilmil qalbi wa iradatihi. Ya. Jadi wa fal qalbu wal asal kal wudu wal iktisal wa kafal salat min al qiyam wa rukuzut apalil hajj min luqub wa in kana taqwalan fal qalbu akhass biha fala budan ya'lam al qalbu wujuda ma yaqulu au bima yaqulu wa yaqsidu. Jadi tubuh kita mau haji, mau sholat, mau zakat, mau puasa, itu tubuh kita masing-masing sudah tahu apa SOP-nya. Jadi tupoksinya udah tahu bahwa kalau bulan puasa mulut ini rehat, tidak makan, tidak minum, dia udah paham SOP-nya memang demikian. Kalau sholat kita tidak boleh berbicara, kita bahkan berzikir pun tidak boleh. Masing-masing kita udah tahu. Itulah urusan fikih kita yang zahir. Cuman masalahnya bukan itu. Begitu Anda mengatakan Allahu Akbar, istri atau suami menjadi fakta sosialnya lebih besar daripada Allah. Ya kan? Itu menjadi persoalan kita. Ya kan? Dia bilang Allahu Akbar, mau beli barang di rumah tangga, korupsi dulu. Ya kan? Dia bilang Allahu Akbar, nanti bisa dicek dengan semua yang lain. Jadi secara prosedural sudah selesai, tetapi secara substantif tidak. Puasanya, itulah mengapa kalau puasa itu
sampai Rasulullah bilang, kalau sampean nggak bisa meninggalkan dusta, nggak bisa meninggalkan yang kayak gitu itu, kata Rasulullah sih, Allah tuh nggak butuh sampean makan atau minum, nah, nggak butuh. Jadi ya sekalian yang saya hormati, tugas fisik kita demikian, tugas fungsi dan tugas pokoknya jelas, tetapi qalbu memastikan untuk siapa itu kita lakukan, untuk siapa itu kita lakukan. Nah, kemarin ada cerita kecil saya sampaikan di Rabu pagi itu, cara mengujinya gampang. Kadang-kadang ada orang kecewa. Kecewanya itu apa? Tuh nggak bisa ke masjid lagi karena halangan sakit, aduh nggak bisa puasa karena halangan haid. Yang paling konkret ya anak saya kemarin, hanya kurang 15 atau kurang 20 menit itu waktu azan sore. Begitu dia bersiap-siap untuk mandi, baru ketahuan datang bulan. Saya bilang, Sofi, ini pelajaran menarik Bu buat anak. Kalau kamu kecewa, berarti puasanya hanya untuk mulut, hanya untuk jasad. Tapi kalau kita puasa itu lillah, maka catatan malaikat itu Pak, nggak ngaruh dengan darah haid yang keluar, nggak ngaruh. Tapi kan lihat itu juga cara. Jadi sebetulnya haid atau tidak haid, kalau ininya sudah tertata itu sama saja Pak. Kenapa? Orang haid lalu tidak bisa sholat, bahkan bukan tidak bisa, dilarang, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, macam-macam. Tapi sekarang secara kualitas, apakah itu kosong di hadapan Allah? Tidak, enggak Pak, malah berpahala karena sampean ridho. Nah ridho ini yang tidak mudah, ridho dengan keputusan Allah. Karena haid itu bukan jadwal yang ditentukan oleh suami. Kalau suami sih pinginnya nggak ada haid Bu, tapi Allah bikin itu secara natural. Maka saya jujur, orang yang tidak setuju, kalau saya pribadi, agar perempuan itu tidak batal puasa di hari puasa, minum pil di awal puasa, saya pribadi tidak setuju dengan fatwa itu, karena itu menyelisihi kodrat. Kecuali ibadah yang Anda nggak mungkin berulang. Apa contohnya? Umroh. Umroh itu hanya seminggu dan nabung duitnya puluhan tahun, ya kan? Nah, kalau itu masih ada aspek yang membolehkan bagi saya. Tapi kalau ibadah puasa, bagi saya tidak perlu memperlakukan fatwa semacam itu. Jadi Bu Bapak, kalau di hari tidak haid, biasa sholat duha, biasa ngaji, biasa apa, tiba-tiba haid, maka halangan haid itu halangan syar'i, dan malaikat secara otomatis itu tetap mencatat. Biasanya sholat kok. Kenapa nggak sholat? Malaikat juga tahu bapak ibu sedang tidak sholat. Nggak perlu kecewa. Nah lebih jauh lagi, mati dan hidup sama saja. Itu jauh lagi, karena nggak mungkin. Mesti kecewa ada, jangankan kita. Nabi Muhammad menangis sebagai ekspresi manusiawi, tapi hanya sebatas itu saja. Jadi sekali yang saya muliakan, jadi menata hati memang nggak mudah, tapi harus tetap. Tiap minggu pun, tiap hari kita baca kayak gini belum tentu gitu, apalagi nggak baca sama sekali. Makanya jangan heran kalau terus kita berulang. Walaupun ada upaya untuk menyederhanakan, tapi para ulama juga, tadi saya cari apa buku yang sederhana tentang ini, nggak dapat juga. Saya buka lagi ensiklopedia hati, malah mumet saya, karena halamannya saya sudah sampai 3000-an. Alah, kapan jatuh selesai. Udah pilih-pilih aja dulu, pilih-pilih. Nah, mohon maaf, ini yang bisa kita saling ingatkan. Mudah-mudahan terus ya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.